Nah itu, tapi saya sampaikan itu Pak Menteri yang ngomong Bapak Ibu. Jadi saya kutip dari situs resmi dari Kemendesa, pertanggungjawaban dan 3% Y, Kementerian Desa masih mengupayakan. Jadi belum ada kepastian dari pemerintah untuk terkait pelaporannya Kemendesa masih mengupayakan agar berupa lumsum. Melumsum kan satu rekening misalnya kan kode 1 berapa ya, 5 juta udah nggak ada rinciannya. Jadi SPJ-nya pun paling 5 juta udah nggak jelas, nggak dirinci. Atau mungkin tidak sedetail kalau ad cost. Tapi sekali lagi digarisbawahi bahwa Kemendesa memang sudah membuat permen desa, tapi untuk teknis pelaporan tanggung jawaban ya ranahnya di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Dengan Permendagri 20 tadi sebenarnya udah lumayan membantu. Jadi sekali lagi Permendagri pun belum ada mengeluarkan aturan teknis terkait dana operasional 3% itu. Jadi kami di kabupaten sudah sepakat, kami asumsikan tetap berupa ad cost pelaporannya, Bapak Ibu. Bukan kita dalam rangkai mempersulit atau berarti desa sekali lagi, karena sekali lagi dengan ad cost lah akan real semuanya. Bapak Ibu kan nyaman, bukti kepentingan kan tinggal lampirkan tiket taksi, tiket hotel kan, jelas sih. Atau yang tadi bidang 2 misalnya kan, bantuan untuk masyarakat. Apa dasar Bapak Ibu memberi bantuan? Kami harapkan Bapak Ibu di desa bisa membuat semacam peraturan kepala desa lah, atau paling tidak musyawarah desa lah. Misalnya menetapkan tuh, jadi sekali orang dibantu tuh berapa porsinya, berapa nilainya. Kan bisa kita lihat di puskesmas atau di rumah sakit kan ada standar biaya ambulannya. Misalnya dari Tebas ke Pemakat berapa, atau Tebas ke Samas berapa. Nah, nanti diadopsi menjadi dasar penetapan untuk desa. Jadi kita tidak mau di pemerintah kabupaten nanti tidak jelas tuh dasarnya. Dan itu untuk mendorong agar terwujudnya juga pemerataan di desa, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada bunyi-bunyi lah matang-matang. Wah, yang Pak Desa baru tuh paling enggak, atau yang lama pun enggak lah. Mentang-mentang keluarga itu, mentang-mentang tim suksesnya itu kalau besar bantuannya, sedangkan yang lain kecil. Nah, gitu ya. Jadi kita antisipasi Bapak Ibu. Nah, bisa juga nanti berupa musyawarah desa ditetapkan di berita acaranya. Nah, sepakat nanti PPD, pemerintah desa, program masyarakat menetapkan standar bantuan transport tadi, bantuan kematian. Jadi jelas. Ya, ketika nanti bukan kebetulan saya di inspektorat di Irban 4 wilayah kerja saya di Sajingan Besar, Lokran. Sekian juta tuh pegang dulu. Ada yang datang ke rumah jadi musibah itu langsung dikeluarkan aja tanpa ada dasar, tanpa ada standar yang sama untuk seluruh anggota masyarakat seperti itu. Jadi harapannya katanya nggak ada besar tuh dari 3 bidangnya dibagi adil nih 1% seorang paling berapa juta lah. Nah, jadi kita untuk memaksimalkan harga, harapannya mungkin untuk tahun-tahun ke depan akan ada peningkatan lah, jangan 3% lah Pak Presiden ya kan, 5% atau 10% misalnya kan, karena lebih leluasa lah bagi pemerintah desa. Oke, lanjut dulu. Intinya yang 3% seperti itu Pak Ibu, yang selanjutnya itu udah kurang berkaitan sebenarnya. Lanjut dulu. Oke, lanjut. Itu permasalahan di desa nanti bisa dibaca lah ya. Tidak sesuai dengan tema, jadi kita skip dulu. Saya ingin tahu tuh yang hadir ada juga dari BPD ya. Jadi di Permendagri 73 tahun 2020, pemerintah ingin mendorong peran dari kecamatan, peran dari BPD dalam mengawasi keuangan desa. Lanjut, nanti ada penekanan ini. Oke, lanjut ya. Oke, itu Kemendagri.
Permendagri 73 itu nanti ada bahannya bisa saya kopikan. Lanjut ya, terus oke, lanjut sampai udah hampir ujung nih. Oke, lanjut. Karena materi itu dulu udah saya sampaikan waktu ada yang kita acara dengan Kejaksaan BI. Nah, mungkin ada yang hadir kan? Ya, itu saya ulang lagi biar makin kuat. Oke, lanjut. Nah, BPD sekali lagi. Hasil pengawasan dalam musyawarah desa. Nah, jadi tolong kalau ada masalah apapun di desa, BPD harusnya dibawa ke forum musyawarah desa. Yang intinya akan hadir pemerintahan desa, perwakilan masyarakat, sehingga bisa tahu semua masyarakat tuh apa masalah yang ada di terkait pembangunan di desa. Dan juga disampaikan ke camat dan apip itu inspektorat. Karena kami sekali lagi inspektorat sangat-sangat terbatas. Personil kami, SDM-nya, kemampuan. Tahun lalu kami hanya dijatah 14 desa. Tahun itu mungkin sedikit karena memang makin penugasan lain. Jadi kami sekali lagi tidak bisa secara maksimal mengawasi Bapak Ibu pemerintah desa. Jadi peran camat, peran BPD itulah kita harapkan bisa dimaksimalkan, didorong untuk membantu lah gejala masyarakat kalau bisa lapor ke BPD. Karena BPD kan perwakilan masyarakat. Jangan sampai nanti lapor ke yang baju coklat ya kan, minta ampun gitu ya. Kalau ujung-ujungnya Bapak Ibu, nanti dari APH, pasti kan APHI, lembaga hukum, mereka pun akan ke inspektorat juga gitu ya. Jadi nanti ada pelaporan masalah dugaan macam-macam lah, biasanya kan dugaan ini itu kan. APH juga akan minta ke kami dulu gitu. Jadi alangkah baiknya jika masyarakat dan BPD bisa dimusyawarahkan, diselesaikan di tingkat desa, sampaikan ke inspektorat. Jadi kalau inspektorat yang menanganinya Bapak Ibu, kita masih dalam tahap pembinaan, membina danau. Nah, jadi tampil gitu, karena udah ada contoh Bapak Ibu, udah coba diberikan masukan oleh inspektorat kan, gitu-gitu, tidak didengarkan ya udah, risiko tanggung penumpang. Nggak mau diselamatkan. Oke, lanjut. Itu poin ada edaran terbaru dari Kemendagri. Intinya penguatan fungsi BPD tadi SE Mendagri 100 ya tahun 2020 deh. Saya juga nanti silakan mau di copy. Intinya ada 2 poin utama lah yang menjadi penguatan nih. Sekali lagi untuk BPD. Poin B tadi kurang lebih yang poin 4C itu. Jadi kalau kan BPD sampai harapannya betul-betul lah mengawasi pembangunan di desa, Bapak Ibu, ada beberapa laporan, ia akan menjadi dasar kami untuk pengawasan di desa. Jadi harapannya kita bersinergi lah Bapak Ibu, sama-sama lah mengawal pelaksanaan pembangunan di desa. Karena apapun yang Bapak Ibu BPD kan lebih tahu tuh, karena lebih dekat dengan masyarakat, dengan pemerintahnya. Jadi kami biasanya kan hanya dengar-dengar dari luar tuh. Tapi kalau BPD yang melaporkan, tapi bahkan sangat-sangat terbantu, ya. Kami akan sangat-sangat welcome. Silakan aja Bapak Ibu. Kebetulan di grup konsultasi juga kita udah buat. Nanti silakanlah konsultasi, tanya gitu kan. Karena udah ada WA grup, jadi kita tidak terkendala jarak waktu tuh. Bapak Ibu tidak mesti harus ke kantor. Silakan lah pakai grup WA ya, dan inspektorat juga ada udah menyiapkan website untuk pengaduan Besadu namanya. Bahasa Indonesia. Intinya kita jamin kerahasiaan pelapor. Kalau dulu kan orang harus datang, harus nampak siapa yang datang ya kan ketahuan. Untuk karena yang udah pakai sistem, pakai online, sepanjang nanti identitasnya lengkap, yang dilaporkannya itu memenuhi siapanya, di mana, apa dan bagaimana waktunya, akan kita tindak lanjuti hal ini. Jadi bentuk upaya kita juga di inspektorat, kami untuk mendorong partisipasi masyarakat lah tentunya.
Jadi kalau udah iya bukan lagi terkait desa lain, tapi bisa juga terkait dinas yang lain lah. Dan yang berita desa kan mungkin terbatas lah, mungkin terkait pembangunan, tapi mudah kita buka di pengaduan secara online ya, bisa juga untuk melaporkan dinas-dinas atau pembangunan yang dilakukan oleh OPD. Kalian skip ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan maksimal lah ya, karena ini waktunya. Sayang sebenarnya, saya pun ingin masih banyak menyampaikan hal-hal secara teknis, tapi karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan pemaparan yang saya sampaikan secara singkat itu bisa dimaklumi dengan baik, dipahami. Sekali lagi di desa ada pendamping, ada pihak kecamatan, dinas teknis juga siap membantu. Intinya kalau ada permasalahan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas segala macam, silakan dikoordinasikan. Kami di Inspektorat sekali lagi sepanjang Bapak Ibu sudah mendasarkan kegiatan itu dengan hal aturan yang jelas, kita tidak akan masalah. Dan kita ingin mendorong sekali lagi agar maksimal dana yang dialokasikan itu. Jadi bukan sekali lagi untuk membebani, membatasi atau menyusahi desa dengan laporan segala macam, tapi untuk keamanan kita bersama. Kalau Bapak ketika udah dari awal udah betul kan, nah mesti memikirkan hal yang lainnya yang lebih strategis lah untuk di desa. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Saya Red Wilayah Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kepada Bapak Ari Susanto atas pemaparan materinya. Terima kasih ke Bapak Ari Susanto atas pemaparan materinya. Jadi setengah jam lagi kita buka sesi diskusi tanya jawab. Kita lebih ke diskusi panel. Jadi terserah Bapak dan Ibu nanti mau nanya ke Pak Haji Robi ataupun ke Bapak Hari. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Kan kalau ada nampak. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Bapak dari Pedauda. Apa yang kami pertanyakan kemarin di hari kedua ini sudah terjawab pada hari itu. Cuma di situ untuk lebih mudahnya kami di desa yang ingin ditanyakan itu adalah yang poin pertama ya, dan koordinasi oke lah, kita dah ngerti ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pembiayaan pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, ya garing, kemudian kesusahan, garing, musibah, keterbatasan dana konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat, khususnya di penjajah lah. Karena saya itu lupa juga mengenalkan diri. Saya adalah Siswandi, Ketua BPD Desa Penjajah, Kecamatan Pemangkat. Jadi di situ penduduk itu sangat kental, artinya di situ kita di desa nanti nak ngolahnya gimana, gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh inspektor kepada kita. Pertama adalah pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan. Yang pertanyaannya adalah tentang kemiskinan itu, apakah kemiskinan sewaktu terjadinya hal tersebut yang bersangkutan tadi kekurangan biaya yang perlu dibantu, atau yang kedua memang miskin itu artinya udah ada dan BPS Badan Statistik Pusat Statistik Kabupaten Sabah. Artinya dalam situ kategori yang miskin adalah orang yang memang tak mampu, rumahnya tak tahun, dindingnya pakai lagi, lubang-lubang lagi, kemudian lantainya kalah gitu. Apa kan seperti ini. Yang kedua adalah masalah kesusahan dalam gaya musibah. Nah untuk itu mungkin kesusahan dalam musibah itu perlu juga dijelaskan oleh dari inspektorat musibahnya bagaimana.
APK karena bencana alam ataupun konflik sosial yang lainnya. Ya dua, baik. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dana konflik sosial bencana yang minta warga masyarakat. Ayolah, artinya kami ingin benar-benar ingin tahu di situ, minta jawaban dari Pak Inspektorat. Dulu jelaskanlah dari apa yang saya pertanyakan tadi dan kategori yang 3 ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya kegiatan khusus lainnya. Nah, di situ kita masih bangga apa sih sebenarnya? Masih bangga tentang gimana? Khususnya penjaga. Karena kami ada yang namanya dibentuk pemuda dan olahraga seperti voli, seperti bola sepak bola, badminton, ada sebenarnya yang ada di sini. Nah untuk itu barangkali bisa digunakan baik. Alhamdulillah. Jadi saya demikian yang dapat saya sampaikan. Selebih kurangnya saya minta tolonglah jawaban akurat dari Inspektorat supaya kami itu kalau anda gelembung-gelembung di data. Saya rasa demikian. Kalau yang salah datangnya dari Allah, yang benar yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf dibalik kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Depan itu ya. Langsung saja saya mau tanyakan kepada Pak Inspektorat mengenai kewenangan yang diberikan kepada BPD. Dan saya perkenalkan dulu Pak ya, lupa nama saya Subkan, BPD dari Jawa Laut. Yang saya mau saya tanyakan yaitu kewenangan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah kepada BPD itu kami rasakan tanggung, Pak. Contohnya dalam pengawasan apa itu yang kemarin itu pengadaan yang 40% pengadaan apa itu Bu? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan 20% itu pengawasan BPD. Itu informasi dari pendamping desa kami itu Pak. Kewenangan BPD hanya mengetahui barang yang dibelanjakan. Itu barangnya itu udah selesai, setelah itu udah. Sedangkan kami tidak tahu harga barang itu berapa, transportnya berapa. Nah, jadi nilai totalnya itu dari yang dianggarkan 20% itu kami tidak tahu nilai persisnya. Cuma kami diberi kewenangan, kita dibatasi hanya untuk mengetahui barang itu ada, itu aja Pak. Dan juga termasuk di pembangunan, kewenangan kita hanya tahu itu jalan itu sekian meter, sedangkan kita tidak bisa mengetahui rincian biaya dari bangunan tersebut. Dan termasuk mengawasi kualitas bangunan yang ada, itu Pak ya. Dan yang kedua saya mau menanggapi masalah 3% yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa. Itu kalau menurut tafsir BPD Pak ya, ini kan multi tafsir, kata Semari itu yang menafsirkan dari pihak kepala desa susah katanya itu laporan pertanggungjawabannya. Itu kalau tafsir kami dari BPD itu kesannya nanti bisa menimbulkan pencitraan dalam rangka 2024 Pak. Karena kepala desa bisa menggunakan dana tersebut ya, artinya bisa menyimpangkan dana tersebut untuk tujuan pencitraan. Kalau memang apa itu pengawasan BPD tidak dimaksimalkan. Nah itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus untuk Pak Ari lah ya, dari Inspektorat. Terus terang saya cerita 3% sampai saat itu masih galau Pak, bingung saya panding bala gimana maksudnya menerjemahkan ini.
Karena kalau kita berdasarkan 3% berdasarkan aturan, ada beberapa kegiatan yang contoh RAB yang di-share oleh kawan-kawan terkait dengan RAB 3%, salah satunya ya Pak ya, dukungan kegiatan turnamen olahraga, kesenian atau keagamaan. Uraiannya berupa bantuan operasional kegiatan dan hadiah lomba. Kemudian ada hadiah untuk kori dan tokoringan berprestasi, uang pembinaan uraiannya. Kemudian ada beasiswa untuk anak berprestasi dari masyarakat miskin untuk masyarakat miskin. Uraiannya berupa bantuan pakaian seragam, perlengkapan sekolah. Sebenarnya Pak, sebelum ada kegiatan ada batasan 3% dari aturan dah dianukan itu lah kementerian. Setiap tahunnya di desa kami lah contohnya Pak, belum desa lain lagi nggak tahu nih. Kalau desa kami yang namanya kegiatan-kegiatan tersebut ya Pak selalu kita anggarkan dalam hal pembinaan untuk olahraga, kesenian dan sebagainya. Bayangkan Pak kalau 3% maksimal, kami desa kami contohnya 900-an juta DD-nya. Artinya kalau 3% kan sekitar 27 jutaan. Kalau 27 jutaan dari kegiatan yang banyak ya Pak. Contoh kita untuk olahraga ya Pak, olahraga kita ada sepak bola, kemudian badminton, kemudian voli, kemudian ada lomba sampan ya kan. Kalau nak kita balik ya kan untuk biaya operasional pendaftaran kegiatan pendaftaran turnamen ini sadang Pak 500.000 satu turnamen Pak. Untuk satu bidang ya Pak ada sadang Pak biayanya udah lebih dari 27 juta. Belum lagi kita yang hal-hal lainnya seperti tidak salah kan ada poin dalam hal promosi desa, asal poin promosi desa kita salah desa saja deh. Rasanya kalau 3% dari 27 juta yang kami anukan ya dan anukan Pak, jadi malah lebih ya Pak. Jadi bagaimana tindakannya kami tuh APK tetap mengacu kepada 3% ya, maksimal 27 juta untuk menganggarkan hal-hal tadi, ataupun gimana ya, contoh juga untuk siswa-siswi yang berprestasi ataupun miskin ya kan, tahunnya kita bantu berupa seragam maupun alat tulis untuk kan siswa-siswi. Kalau memang nak mengaji pakai ya, jadi otomatis terpaksa dikurangi bahkan dikosongkan. Kemudian kalau memang mungkin persepsi atau tafsir saya yang salah gitu. Jadi sampai itu saya masih bingung Pak. Nah, demikian pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa di PPD Penjajab nanya terkait bencana tuh warga miskin tuh seperti apa? Nah, jadi udah ngomong orang miskin tuh sebenarnya kita tuh udah sejak pandemi semari udah dari zaman BLT segala macam udah sebenarnya udah jelas Bapak Ibu kriteria di sini. Pemerintah memberikan bantuan BLT atau yang lain kan sudah ada kriteria yang ditetapkan. Nah, yang saya ingat itu karena saya juga sudah jadi sekcam di Sambas. Sebelum menetapkan penerima itu udah ada tim yang memeriksa atau yang mendata koordinir. Nah, apalagi nanti yang bersangkutan itu diberi lagi dari dana 3% itu. Nah, harusnya kita untuk prinsip keadilan dan pemerataan yang mendia dana desa tadi 10 miliar ya gantilah ya. Nah, itu kan 1% atau 3% namanya memang sangat-sangat terbatas Pak. Jadi kami harapkan memang MDes, PPD sama-sama duduklah bersama gitu. Maunya kita yang udah dapat bantuan BLT, dapat dari BPJS, dari PKH segala macam, udahlah masing-masing deh udah ada jatahnya kan. Karena yang dibolehkan di 3% itu tidak jauh besar sebenarnya Pak. Bantuan kematian misalnya DPM desa memberi palingnya pakatilah nanti di desa kan dasar 120.000 atau 200.000 seorang misalnya kan. Nah, nanti kembalikan lagi itu masing-masing pemerintah desa. Ya 1% yang dibagi 3 ya, tapi tingkat lagi. Jadi kalau terlalu diingatkan di masyarakat masing-masing nuntut tuh. Malah gitu ya. Jadi untuk keamanan kita bersama, kenyamanan Bapak Ibu semua. Jadi saran kami tadi silakanlah dibuat macam
standar oleh kepala desa lah, atau dimusyawarahkan aja lah, diagendakan, diacarakan. Nah, dengan adanya dana 3% itu kita sepakat yuk bantuan untuk masyarakat tuh seperti apa? Tadi kan kasih contoh kan, untuk bantuan transport segala macam, menghadapi kebakaran atau musibah yang tidak terduga ya paling bisa di bidang 5 ya lebih bagus lagi karena bisa lebih besar nilainya. Tapi kalau hanya ingin dipaksakan di bidang operasional itu ya terbatas itu tadi lah. Harapannya sekali lagi kami agar desa kalaupun memang terkendala untuk menetapkan peraturan kepala desa atau peraturan desa misalnya, silakan konsultasi ke dinas, ke bagian hukum misalnya. Nanti semari dia udah bersedia kalau ada yang ingin berkonsultasi terkait penetapan standar misalnya kan. Karena ini kami di Pemda, Bapak Ibu, kita udah ada standar masing-masing perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan standar harga barang udah jelas semua sih, jadi tidak akan melenceng dari dia gitu. Fungsi standar lah untuk keamanan kita bersama. Dan kami sih di pemeriksa tentunya, apa dasarnya itu dulu kan? Kalau desa ini Pak dasar kami udah ada musyawarah desa, udah ada perkades, sudah aman gitu. Sepanjang memang sesuai dengan yang dianggarkan, kita tidak akan terlalu mempermasalahkan lah. Kita juga maklum lah Bapak Ibu, di desa itu dengan segala permasalahan yang ada, yang BNP aja kalau udah sadar nih, sampai ada kasus segala macam ya, gara-gara ya tadi karena kepala desa tuh ingin gitu, masyarakat tuh semuanya merasakan. Jadi kan pemerintah sudah membuat aturan jelas tuh, satu kepala keluarga 600.000, lalu dibuatnya 200.000 seorang kan, nah buat hal yang ingin niatnya bantu justru dia yang jadi masalah. Jadi kami sekali lagi pembina desa di inspektorat ingin keamanan kita semua, kenyamanan kita semua dalam masyarakat anggaran desa. Musibah bencana seperti apa ya itu ya, silakan lah. Tetapkan aja di Musdes Y, tapi saran kami sekali lagi agar dialokasikan di bidang 5 lebih besar kan. Nah, tentunya kita sih bukan yang berharap pada bencana ya, tapi ketika terjadi ya tentunya lebih siap lah. Bagi pemakat kan musim hujan tuh udah mulai naik air kan, nah dalam air udah susah. Oke. Biaya lainnya olahraga segala macam ya, tadi ada juga hubungannya dengan dari sumber harapan. Nah itu harapannya kita ya barang sedikit tuh makin ramai kan. Paling tidak nanti ada pengajuan atau proposal lah Pak dari panitia misalnya atau dari pengurus organisasi seni budaya ke olahraga ke ketika dia ingin minta bantuan dana be, tolong ada macam proposal lah atau tidak dasar lah Bapak Ibu. Nah kami itu nak bagi itu rinciannya ya, atau enggak iya be, jangan sampai nanti buah meja tuh kau beri sekian nih, nggak tahu tuh berapa itu. BPD itu nggak tahu kan, nah harusnya kalau tidak nanti diinformasikan juga ke BPD masyarakat lah bahwa apa di balik tuh misalnya tim sepak bola, bahkan tim poli yang minta juga, tapi dasarnya ya itu Pak dasar kami ada undangan kompetisi misalnya kan, bahwa kami harus mengirim tim sekian rinciannya, ya udah saya rasa sudah cukup lah untuk dasar kita untuk memberikan bantuan untuk yang kegiatan di operasional lainnya. Nah, lanjut ya ke Bapak yang dari Jawa, Pak Sukarni. Kewenangan BPD tanggung terbatas. Bahan sudah saya kopikan di panitia. Intinya memang BPD porsi yang diperankan BPD tentunya sesuai dengan peraturan dan kapasitas apa ya. Intinya kan kalau BPD kan harusnya dia mengawal kan. Ketika kasusnya tadi bicara tentang terkait kegiatan ataupun barang yang dibeli itu kami tidak tahu, harusnya di awal perencanaan BPD udah harus aktif Pak. Kan waktu nyusun RAP atau RKPDS kan BPD juga tanda tangan Pak di sini. Nah, jadi kan udah harus jelas rincian kegiatan sampai segala macam. Takutnya nanti BPD itu hanya selambar ngambil DA ditolak ngambil tiketnya yang beri bahan kelengkapan lainnya tidak dilihat. Ya sebenarnya hak BPD Pak untuk meminta ke pemerintah desa. Dan pemerintah desa tuh jangan ya nggak tahu ya sudah berikan lah. Nah, kan? Ada memang yang berapa BPD datang ke kami Pak,
Pak, kami tidak diberi oleh pemerintah desa tuh rincian kegiatan tuna RKP, ya salah siapa? Nggak diminta. Pada waktu tanda tangan kan harusnya sudah jelas isu medisnya gitu. Paling tidak ini rincian secara kasar lah, walaupun tidak secara detail, tapi paling tidak BPD punya gambaran gitu. Kegiatan itu, jalan itu sekian-sekiannya kan jelas di sini. Jadi hak BPD sekali lagi itu kami minta. Karena sekali lagi ketika dia tanda tangan harusnya udah sepakat semua pihak, BPD, pemerintah desa. Iya. Jadi jangan sampai ada kesannya tadi kami tidak tahu Pak atau dan informasi dan lengkap misalnya. Karena sekali lagi ya hak BPD untuk meminta waktu pembuatan RKP Des. Karena bisa digunakan untuk citraan. Nah, ya. Gimana ya Pak? Untuk sepakat lah ya. Nah, ya warga kita juga yang dapat kan nih. Tapi sekali lagi ya tadi untuk mencegah ataupun mengurangi lah adanya suara-suara yang bagus pasti di masyarakat, kita sepakati aja Bapak Ibu. Nah, yang paling rawan kan paling di bidang 2 atau bidang 3 yang biasa kita beri bantuan ke masyarakat kan. Ketika nanti BPD dan kepala desa udah sepakat, misalnya udah standarnya udah ada, nilainya berapa, nah, kan Pak desa juga ada bisa semua maunya. Nah, tapi dasar kepala desa tuh mereka kan udah ada standarnya lah. Ya, silakan dirincinya ya 1% misalnya, paling berapa juta lah kan? Sangat terbatas biasa. Dan harapannya tahun itu lancar, jalan sungai bagus kan tahun depan harapannya kita ada kenaikan lah. Jadi kan paling tidak kita di dinas teknis mungkin bisa menyesuaikan tuh sounding Pak, kami di desa tuh kurang. Misalnya kan, bisa dari dinas sosial, dinas BUMD ke lapor ke gubernur ke atau ke bupati kan. Nah, bisa lah nanti kita sounding dia ke menteri. Harapannya seperti ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada kesan-kesan seperti lah ya. Jadi kita untuk menutup hal ya, silakan kita dorong pemerintah desa itu untuk membuat standar biaya atau standar bantuan yang diberikan ke masyarakat khusus di bidang 3. Nah, kalau tadi terkait juga dengan kawan dari Sibdes Sumber Harapan, sebelumnya kan memang tahun-tahun dulu udah ada bidang-bidangnya Pak, bidang pemberdayaan, pembangunan. Silakan aja dianggarkan sih gitu. Karena yang monitor hanya memang sangat-sangat penting. Jadi kalau tidak hanya dipaksakan di bidang 3 yang kode rekening 3 tadi, untuk seni budaya, ya sangat-sangat kecil Pak. Tapi nanti tolong di rapnya, di Siskudes, pilihlah kode rekening yang memang sesuai dengan bidang masing-masing. Kan kewenangan desa ada Pak diatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, segala macam kan. Jadi jangan terkurung dengan 3% itu, gitu. 3% itu sifatnya tadi memang hanya untuk teknis tolong, sangat-sangat teknis gitu, rapat segala macam kan. Bisa ini. Nah, desa bisa menetapkan untuk bantuan masyarakat, siswa segala macam. Jadi kan dimusyawarahkan, dimustiskan, undang seluruh warga itu. Tahun itu kita nganggarkan sekiannya berapa itu sepakatnya ya kan, misalnya 20 juta untuk warga masyarakat kita yang miskin, yang siswa miskin. Nah, jangan sampai Pemdes itu diam-diam. Kasus Maria di desa kan nganggarkan dia untuk biaya kuliah perangkat desa, nah, tampung. Jangan lagi ke warga miskin di desanya tuh. Nah, itu kan bukan jadi kita melarang, di perbu kita memberikan kesempatan untuk perangkat desa juga untuk meningkatkan kemampuan, tapi bentuknya kan, nah, janganlah basi kita kan diberi hati minta. Kan masyarakat tuh perlu anak juga gitu. Jadi jangan sampai lah tadi mentang-mentang sekian banyak bahasa muncul. Kami pun di pemeriksaan inspektorat juga sebenarnya anak juga gitu. Sepanjang nanti udah diajukan ke dinas, ke camat udah setuju, ya kami jangan juga terlalu gimana sebenarnya. Tapi kan kepatutannya, keadilan merataannya di depan Allah untuk penganggaran keuangan desa. Dan mungkin akan ada juknis yang lebih detail lah mengatur tentang hal ini khusus perangkat desa. Tapi untuk masyarakat silakan aja di RKP nanti diputuskan, sepakati, dianggarkan di bidang-bidang lain gitu. Kalau memang di situ nggak cukup, karena memang pasti nggak cukup karena itu 1% kan
misalnya di desa kalau ada bola, voli, macam-macam, lomba sampan misalnya kalau ada bulan 2 itu kan sampai masing-masing kan minta bagian kan. Tapi sekali lagi sepanjang mereka bisa menunjukkan dasarnya, proposal, tidak kan kebutuhan yang mereka perlukan ya silakan dia juga pemerintah desa. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup mewakili lah. Masih ya? Saya sih tergantung panitia tuh. Ya jam 10 nih jadwalnya kan. Nah, Udah cukup Pak. Kepala Desa Seranggam, kepala desa baru Pak. Jadi cerita 3% kan udah menjadi isu Pak. Jadi kawan-kawan biasanya di grup kita tanya ya. Oke, jadi mungkin kita sangat memahami penggunaan 3% tadi ya. Salah satunya adalah untuk acara seremonial Pak. Nah, seremonial. Jadi biasanya seremonial ya identik dengan pesta-pesta adat ya Pak. Adat, budaya, baik budaya adat atau budaya keagamaan. Yang nak saya tanyakan Pak, tadi ada yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa tentang pelaporannya Pak. Pelaporannya bahwa Kemendes mengupayakan sifatnya pelaporannya metode lumsum Pak ya. Jadi tapi kata Bapak tadi bahwa keputusan ini akan diputuskan oleh Mendagri dan Menteri Keuangan. Jadi masih belum ada lah ketetapannya nak metode apa, pola bagaimana cara pelaporan penggunaan anggaran yang 3% ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dari Inspektorat Sama sudah bersepakat bahwa kita menggunakan modelnya ad cost. Nah, jadi ad cost-nya setahu saya laporannya harus jelas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena di kampung itu kan Pak ada kearifan lokal, cerita mun kita kena saruk baik, kena saruk, kemudian kita pakatan ya kan, bawa ayam, bawa paras ya kan Pak. Jadi APK nanti ya kita buatkan pun Pak, ayamnya berapa kilo kali berapa, parasnya berapa kilo kali berapa, kemudian minta tanda tangan si penerima Pak. Ya yang perlu saya tanyakan baik, karena metodenya itu ad cost. Kemudian cerita kita pakai ngelawan Pak, misalnya ada warga kita yang meninggal. Kalau cerita ambulan Pak gampang lah, suruh warga yang menggunakan jasa ambulan datang ke kantor desa bertanda tangan. Nah sekarang ada warga yang meninggal misalkan, kita beri bantuan santunan, contoh 300.000. Apa kita kayak harus menunjukkan pun Pak kepada ahli warisnya, dulu Pak Bu tanda tangannya itu kami nyumbang dari pemerintah desa. Nah iya, karena itu metodenya polanya itu ad cost kan ya. Jadi jelas nanti difoto, kita nyerahkan di foto, kita pakatan incipik ayam sekok dengan baras atau apa-apa ya difoto, minta tanda tangan. Nah dia, tanya kayak dia Pak. Nah jadi tolong Pak dijelaskan mekanisme regulasinya bagaimana. Nah karena kami nggak mau nanti dituduh ngade-ngade ya Pak. Nah jadi kami tuh pemerintah desa tentunya ingin menjalankan aturan yang betul-betul lurus. Dan anak ngade-ngade ada fiktif rekayasa. Nah, jadi dulu Pak penjelasannya biar kami itu yang macam saya lah, saya pribadi yang nggak paham, biar jadi paham, nggak salah Pak. Karena mundaan dijelaskan Pak, takut ada sesat. Nah, mungkin aja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak, kalau ada kata-kata saya salah. Saya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono dari Ketua BPD Desa Pancur Kecamatan Tangaran. Karena sampai juga dengan para kampung tadi tentang seremonial. Karena di situ tadi yang Bapak jelaskan dari inspektorat ya, beda dengan waktu pelatihan BIMTEK antara sekretaris desa dengan kaur keuangan. Di seremonial ya Pak, di bagian yang poin yang kedua tentang bidang olahraga. Kami langkah RKTL di desa setelah pemerintah desa ya pulang dari BIMTEK tanggal 10 yang lalu. Katanya untuk yang di poin olahraga ya, yang kalau kata Bapak 1% ya, pokoknya disialah ya, dan boleh digunakan untuk pemberian yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi ya, misalkannya untuk biaya pendaftaran,
Bisia kata kaur keuangan yang boleh untuk di desa kami ya Pak I. Di desa kami waktu ya pelatihan dari kaur keuangan dan sekdes yang boleh hanya diberikan kepada masyarakat mungkin anaknya yang berprestasi mengharumkan nama desa. Misal di olahraga sepak bola dia dapat juara, ayo boleh secara diberikan ataupun di bidang olahraga lainnya yang mengharumkan nama desa. Ayo Pak, pertanyaan saya, APK yang waktu pemerintah desa kami yang melaksanakan BIMTEK, APK yang Bapak sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi ya, sama pendapatannya, APK boleh? Mungkin ya Pak. Terima kasih, saya dengar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti-wanti Pak Iwi, ketika kami berangkat tuh jangan sampai seolah-olah tuh inspektorat lah yang jadi pemutus semua hal itu. Iya. Jadi sebelum saya berangkat kami koordinasi dengan dinas teknis, dengan bagian hukum. Intinya kami di inspektorat kan sepanjang nanti ada aturan yang jelas, detail, teknis mengaturnya, nah inilah yang kita aci bersama. Mungkin hari itu tadi Bapak menganggapnya di perbedaan atau bertentangan, sebenarnya tidak juga Pak. Karena saya pun juga mendasarkan ke Y. Tapi mungkin Bapak yang udah lebih detail semari oleh Kemendagri mungkin Pak Y. Tapi kan sayangnya Kemendagri pun tidak membuat surat edaran ke atau APK bentuknya kan yang jelas gitu, bahwa itu dasar hukumnya itu gitu. Kan berupa materi juga. Tapi kami tegaskan lagi, saya tidak mempertentangkan Pak. Kalau memang dari Kemendagri maunya seperti ini ya silakan proyek Kemendagri. Karena persepsi kami di kabupaten kan seperti itu tadi. Iya. Ataupun nanti tim kepakan sepakat bahwa hal yang boleh atau yang enggak apa, ya, silakanlah karena sekali lagi udah ada dasar hukumnya. Jadi bukan karena saya pun atau masing-masing auditor kan nanti masing-masing Pak persepsinya itu. Karena belum ada yang jelas tadi kan. Gitu. Jadi sekali lagi kalau memang di waktu pelatihan teknis sudah membuat seperti Y, silakan sepakati aja di desa Pak. Karena ya tadi jumlahnya sangat terbatas gitu. Tadi kan persepsi 1% kan mau dibagi adil. Mungkin ada juga ada satu yang semuanya 3% untuk yang poin 3 tadi kan terserah desa gitu. Tidak berwenang untuk mengatur sampai ke Y gitu. Terkait pelaporan tadi Pak I, saya corona, tapi tadi nggak sempat mungkin. Karena saya udah ada yang ambil file-file yang dari Siskudes Pak, contoh-contoh kegiatan nih. Tapi karena waktu terbatas dan sembari udah diwanti-wanti oleh dari Pak Edi atau dari kawan-kawan di Dinsus, ada Pak yang mengajukan untuk kegiatan antar pakatan di personalnya. Sekarang saya tanya, antar pakatan itu Pak Pung, Tolet ke atau Sekdes ada nggak diundang juga di kampung itu? Atau bendahara? Atau kaurnya? Gantung RT kali ya? Jadi kira mun Pak Pung Tolet yang dibantu sepakat nggak tuh? Balik lagi ke ya gitu. Jadi kepatutan, keadilan, keperataan gitu. Jadi ya disitulah ya sampai suruh jadi Pak Desa kan. Kayak gitu jadi udah harus kuat modal tuh Pak Pung tuh harus itu ketika nanti seperti ya orang meninggal ya silakan lah. Tadi kan udah saya singgung, silakan lah dibuat perkades atau penetapan lah paling tidak oleh Pak Desa atau sepakat BBD Pak Desa. Nanti disepakati Pak nilainya. Ya, sepanjang nanti ada dasar ya, kita ya silakan lah. Kan dah juga kepatutan lah bagi kalau orang meninggal minta yang diakuntansi kan masih kurang cocok lah. Ya kan bahasa kita Pak, bahasa kita sepanjang nanti udah ada dasar dari desa silakan lah. Kalian pun nanti deh, maklum ya Pak. Oke, pandai-pandai lah nanti kita ngatur yang 1% ya. Sedikit nanggung ya, oke. Jadi nanti silakan sepanjang nanti harapannya ya kami pun mendorong pemerintah kabupaten melalui dinas teknis tuh. Silakanlah dinsos atau dari bagian hukum. Nanti kita duduk bersama sekali lagi kalau memang diatur detailnya, ya silakan diatur.
Seperti ya. Kan kita untuk keamanan kita semua ya Pak. Jadi bukan hanya dari kami, dari Pak pun berikan duit ke masyarakat pun masyarakat di rumah itu nyaman gitu. Dan selama itu kan mungkin halnya tidak dianggarkan Pak. Jadi kalau memang desa nggak sepakat dengan bantuan untuk tahun lalu kan bisa mungkin dilihat tahun lalu atau dilihat berapa jumlah orang tua yang ada di desa kan, ini tidak bisa dikira-kira lah berapa sih tahun lalu berapa yang meninggal di kampung kita kan. Diharap sih kan semakin tahun semakin rendah. Kadang-kadang harapan hidup masyarakat dia juga menentukan nilai IPM kita Pak. Semakin panjang umur masyarakat kita semakin tinggi lah IPM kita. Tapi kalau ada musibah ada kejadian, nah kan halnya tidak bisa kita cegah, namanya musibah kan ya. Nah takdir dari yang Maha Kuasa kan. Jadi sekali lagi kita harapan desa tuh ingin berbuat ada dasarnya, ada yang mendasarinya sehingga tidak semau-maunya lah patokan ataupun standar yang jelas. Terus mungkin tuh yang lainnya saya rasa kita tetap komunikasi Pak ya, nanti dari MDC, dari perwakilan kita komunikasi secara aktif lah nanti dinas terkait dengan itu. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat kementerian cepatlah mengeluarkan aturan jelas atau detail terkait dengan pelaksanaan itu. Dan harapannya sih kali kita kedepannya bahwa nilai itu akan dinaikkan gitu. Seperti mungkin cukup dari kami. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Silakan Bapak acara. Pemateri Bapak Heru dan Bapak Hari yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Alpian selaku Sekretaris Jenderal DPC APSI Kabupaten Sambas.